A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'tazi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman ya'tazza bi'izzatihi fa huwa dalilun anna Allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil izzah wa ala alihi wa ashabihi i'tazza bi'izzatillah amma ba'du. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzil karim, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentunya founder dari Majelis Sahabat Hijrah Seiman beserta seluruh tim admin dan juga moderator yang sedang bertugas serta seluruh teman-teman yang alhamdulillah dapat hadir dalam majelis kali ini. Kita bersama-sama di sini sekarang, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilimpahkan keberkahan sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai manusia yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana bersyukur sekali karena alhamdulillah admin dari SHS tidak melupakan ana ya. Masya Allah. Setelah sekian lama ana tidak di SHS lagi, alhamdulillah kemarin diundang kembali, diberikan kepercayaan. Mudah-mudahan majelis yang kita bawakan pada malam kali ini menjadi wasilah daripada pertanyaan teman-teman sekalian. Jika masih ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban, mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah supaya terjawabnya pertanyaan tersebut. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam kali ini bermanfaat di kemudian hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-awwal ana minta doa pada teman-teman sekalian bahwa di Mesir sekarang ini sedang badai pasir. Badai pasir di Mesir. Jadi tadi memang batu yang turun dari langit gitu. Jadi lumayan keras bunyinya dan awan pun jadinya berwarna oranye. Jadi kami siaga 1 wajib pakai masker dan juga kacamata sebenarnya. Jadi minta doa kepada teman-teman, mudah-mudahan kami yang berada di sini itu tidak dilipatkan ke dalam bahaya dan mudah-mudahan yang dalam perjalanan selamat sampai tujuan ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan ana menyampaikan tema kajian kita dengan judul Indahnya Hidup di Bawah Naungan Syariat Islam. Nah, ini Masya Allah sekali teman-teman masalah temanya. Cuman ana ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa alangkah lebih baik kita tetap menjaga adab kita sebagai thalabul ilm. Sebagai penuntut ilmu teman-teman, kita tetap wajib jaga adab kita. Maka walaupun sekarang teman-teman Ma'rish Awi dalam keadaan off cam, kameranya ditutup, akan tetapi mohon untuk tetap dalam keadaan menutup aurat. Kenapa demikian? Supaya menjadi wasilah untuk masuk ilmu ke dalam sanubari teman-teman sekalian dan juga tamparan bagi diri anda sendiri. Dan juga teman-teman alangkah baiknya untuk menyiapkan alat tulis. Jika misalnya penting silahkan dicatat. Jika misalnya mungkin bisa diingat, silahkan disimpan dalam memori dan juga jangan lupa disimpan dalam hati sanubari teman-teman sekalian. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana ingin mulai dalam satu ungkapan yang luar biasa. Begini ungkapannya. Ada 2 ungkapan yang teman-teman harus pegang ini sampai kapanpun itu. Memang Allah Subhanahu wa taala memuji manusia luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuji manusia dengan pujian yang sangat baik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim."
Sungguh, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Di situ Allah Subhanahu wa taala memuji kita, teman-teman, dengan sebaik-baik pujian. Akan tetapi teman-teman sekalian perlu disadari bahwa walaupun Allah Subhanahu wa taala memuji kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah itu menampar kita dengan kalimat wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan hal keadaan lemah, tak ada kekuatan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kekuatannya tak ada. Upayanya pun tidak bisa. Tidak dapat merubah takdir. Dan tidak dapat untuk memilih terkadang-kadang mana yang baik, mana yang buruk secara kafah. Terkadang-kadang kita masih suka tersesat, teman-teman, dengan apa yang kita kerjakan. Terkadang kita masih salah dalam mengambil keputusan. Maka di sini teman-teman bisa kita ambil maknanya bahwa walaupun Allah Subhanahu wa taala memang kita dipuji, tapi engkau jangan berbesar tubuh. Engkau jangan berbesar hati. Engkau jangan sombong. Engkau jangan takabur. Kenapa? Memang engkau manusia yang terbaik, tapi engkau diciptakan hal keadaan lemah. Tak ada gunanya engkau sombong. Tak ada gunanya engkau takabur. Tak ada gunanya engkau merasa diri engkau tinggi. Tak ada gunanya engkau berbicara memamerkan kehebatanmu sana sini. Kenapa? Kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Jadi itu ungkapan pertama, teman-teman. Itu sebagai tamparan bagi kita semua. Memang manusia dipuji, akan tetapi manusia juga ditampar dengan kalimat manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Itu yang pertama. Tamparan pertama, mungkin bisa dibikin caption nanti setelah ini insya Allah. Terus yang kedua, tamparan yang kedua, dari berjuta-juta atau bermiliar-miliar makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang terbaik. Ana ulang lagi. Dari berjuta-juta atau bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang terbaik. Akan tetapi tidak semua manusia merupakan hamba Allah yang terbaik. Catat, teman-teman. Memang berbagai macam makhluk diciptakan Allah. Dari sekecil atom sampai sebesar gajah atau mungkin lebih daripada itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia menjadi makhluk yang terbaik. Tapi tidak semua manusia merupakan hamba Allah yang terbaik. Maknanya bagaimana? Memang kita manusia, makhluk Allah yang terbaik. Akan tetapi engkau jangan sampai lupa tujuan engkau hidup di permukaan bumi ini bagaimana dan apa. Engkau harus paham. Kita juga harus paham. Tujuan kita illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah. Kita disuruh beribadah. Kalaulah engkau bekerja, kalaulah engkau mengamalkan sesuatu itu tidak mengikatnya dengan kalimat Allah, engkau tidak membawa Allah di dalamnya, engkau tidak melibatkan Allah di sana, maka itu tidak menjadikan engkau beribadah. Malahan yang engkau kerjakan kemungkinan sia-sia. Makanya kita tidak semua manusia merupakan hamba Allah yang terbaik. Nah, begitu teman-teman. Itu adalah dua ungkapan yang bisa dicatat dan juga tentunya berguna bagi kita insya Allah di masa yang akan datang. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini, ana dalam seputar tema yang akan kita kaji, masih banyak yang akan kita bahas, cuman tolong berikan ana waktu teman-teman karena di sini sudah masuk azan asar, mungkin kita berhenti sejenak untuk menghargai waktu azan tersebut. Mungkin anda minta izin mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit insya Allah.
Alhamdulillah teman-teman, di sini sudah selesai azan. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tema kajian kita yang indahnya hidup di bawah naungan syariat Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan tema kali ini mengangkat iman kita kembali yang mungkin kemarin-kemarin udah lama turun. Mudah-mudahan dengan ini bisa menaikkan iman kita semua. Insya Allah. Amin. Jadi teman-teman di sini anak akan menyampaikan tiga perkara kenapa Islam itu turun. Untuk apa Islam itu turun? Sebagai apa Islam itu turun? Nah, anak akan menyampaikan insya Allah tiga perkara ini teman-teman. Yang pertama, Islam itu turun untuk mendisiplinkan kita sebagai manusia. Islam itu gunanya untuk mendisiplinkan kehidupan kita sebagai manusia. Bayangin aja teman-teman, jika hidup tanpa aturan, lari tunggang langgang, berlari sana ke sini, berenang nggak tahu arah, itu kita jika tanpa aturan. Karena teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah disiplin itu mahal. Disiplin tidak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena kalau seseorang aja, misalnya kita lihat disiplin yang luar biasa, contoh saja di sekolah. Sebenarnya di sekolah itu kita bebas mau pakai pakaian apa saja. Mau pakai baju kaos silahkan, mau pakai celana lepis silahkan, mau pakai rok silahkan, mau pakai celana legging silahkan. Akan tetapi kata disiplin itu mahal. Maka kita sekolah, kalau SD pakai baju merah putih, kelihatan, wah ini sekolah aturannya luar biasa nih. Nih, wah Masya Allah nih SD ini ternyata disiplin ya murid-muridnya, bajunya sama semua gitu. Pos SMP, Masya Allah, lagi pakainya juga sama. Pos SMA juga begitu, pakainya juga sama, pakai topi, pakai dasi, pakai sepatu hitam, Masya Allah. Nah, jadi kata disiplin itu mahal teman-teman. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan sekarang sudah benar jika tanpa aturan Islam? Tidak. Tidak begitu. Contoh, bagaimana contohnya? Kita bangun tidur. Ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Ketika kita bangun tidur, kita baca doa kan? Nah, kita baca doa dulu. Kita baca doa tidur. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca doa tidur. Doa bangun tidur. Nah, kita baca doa bangun tidur, setelah itu kita ngapain? Kalau jika hidup tanpa aturan, mungkin mereka bisa aja bangun di tengah hari, atau bangun di sore hari, bisa saja. Tapi Islam melarang hal itu terjadi. Jangan tidur setelah subuh. Kenapa demikian? Karena akan mewarisi pikun. Nah, itu aturan Islam. Itu aturan Islam. Maka baik-baiknya kita semua teman-teman, bahwa kita setelah kita bangun subuh, jangan tidur lagi. Kalau misalnya kita tidak diatur, maka kita bisa aja tidur sampai tengah hari, sampai sore hari. Cuman nggak ada faedahnya.
Nah begitu. Setelah bangun tidur kita ngapain? Oke, kita sholat, menghadap Allah dulu supaya tidak lupa. Karena itu kewajiban kita semua. Setelah itu kita mandi, kita berangkat kerja. Kita berangkat kerja. Bayangin kalau tidak ada aturan. Ya orang mau ngapain aja ya silahkan. Orang kalau nggak ada aturannya silakan dia mau ngapain aja itu terserah dia. Tetapi Al-Quran disuruh فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ apabila engkau telah melaksanakan sholat فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ menyebarlah di permukaan bumi ini. Engkau mau ngapain tapi kerjakan tentunya yang halal. Engkau mau sekolah tentunya libatkan Allah di sana. Engkau misalnya mau kerja di mana saja aja libatkan Allah juga. Nah begitu. Jadi ada aturan yang indah teman-teman. Karena Islam ini turun. Nah, setelah engkau pulang kerja, engkau balik sore, atau setelah engkau pulang sekolah, baliknya sore, ngapain? Jangan tidur. Islam melarang kita tidur. Kenapa demikian? Kalau kita tidur setelah asar, dalam kitab Ta'lim Ta'lim akan mewarisi gila. Gila. Maka kebanyakan orang yang tidur setelah asar, bangunnya maghrib, itu bukan bikin tubuh segar, tapi malah kayak demam. Wah, ini lemes banget badan nih setelah bangun maghrib. Iya, karena kenapa? Tidur di asar nggak baik, Islam melarang. Nah, begitu. Jadi Islam itu tujuannya bukan untuk mengekang kehidupan kita, teman-teman, tapi untuk mendisiplinkan kehidupan kita. Jadi supaya hidup kita ini menjadi lebih disiplin dan teratur. Kenapa? Karena disiplin itu mahal. Dan disiplin nggak bisa dianggap sepele. Sedangkan anak kecil aja, bandingkan ada 2 orang anak kecil lewat di depan kita, yang satunya nyelonong aja lewat, yang satunya lagi ngucapin salam, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Bang, diciumnya tangan kita. Bagaimana hati kita ketika ngelihatnya? Luar biasa, senang sekali lah. Senang banget nih, ini orang, Masya Allah, adabnya luar biasa. Begitu juga dengan Islam. Islam bukan untuk mengekang kehidupan kita, akan tetapi Islam itu gunanya untuk mendisiplinkan kita. Lalu ada yang bertanya lagi, Ustaz, perempuan itu kenapa wajib ditutup semuanya Ustaz? Pakai pakaian yang panjang, pakai jilbabnya yang panjang tentunya kan. Terus kalau bisa disunahkan pakai cadar. Terus kalau bisa pakai niqab lagi Ustaz. Kalau bisa pakai burqa Ustaz. Kenapa perempuan itu harus ditutup? Kenapa perempuan itu harus ditutup sedemikian rupa Ustaz? Kenapa tidak boleh kita pakai pakaian yang menampakkan lekuk tubuh? Biar cantik kita dilihat sama orang. Kenapa demikian? Islam ini begini Ustaz? Jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Apakah bagus meletakkan berlian di tepi jalan? Nah, tidak bagus. Ini masuk ke kategori yang kedua, teman-teman. Itu kategori pertama tadi, tentang mendisiplinkan. Kategori yang kedua, Islam itu merubah adat yang tidak baik. Merubah adat yang tidak baik. Itu yang kedua. Itu kategori tadi masuk ke kategori yang kedua. Merubah adat yang tidak baik menjadi baik. Kalau sudah baik, dibiarkan saja sama Islam. Nah, begitu. Jadi kita bukan ikut adat daripada Arab gitu. Nah, balik lagi dalam masalah tadi. Nah, kenapa kita nggak boleh sebagai perempuan menunjukkan kecantikan kita aja, Ustaz? Kenapa harus ditutup-tutup? Begitu tadi. Apakah baik meletakkan berlian di tepi jalan? Nggak bagus. Nah, dulu, di zaman jahiliyah, mohon maaf aja teman-teman, mohon maaf aja. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, perempuan itu tidak dianggap mulia. Malahan jika mereka mendapatkan anak perempuan, dikubur hidup-hidup malahan. Na'udzubillah. Kejamnya mereka luar biasa. Ketika Islam datang, Islam sangat memuliakan wanita. Islam sangat memuliakan wanita, teman-teman. Nah, begitu luar biasanya. Bagaimana cara memuliakan wanita? Wanita tidak keluar dengan pakaian yang mencolok. Mereka dengan pakaian yang tertutup dan menampakkan kemuliaan mereka atau mahkota mereka di hadapan suami-suami mereka saja. Nah, itu sangat luar biasa Islamnya, teman-teman. Mana ada agama seindah ini? Tidak ada agama seindah ini. Terus ada yang misal bilang, Ustaz, tapi kan tubuh yang cantik ini kan harus dipamerkan Ustaz, harus dilihat dengan sama orang. Kalau nggak dilihatin, untuk apa tubuh kita yang cantik ini diciptakan? Balik lagi pertanyaannya. Bisa jadi dibalikkan aja lagi pertanyaannya. Kenapa mahkota perempuan bisa serendah itu gitu? Nah begitu.
Jadi kalau misalnya ingin dilihatin semua, kenapa harus pakai baju? Nah itu kasarnya, itu bahasa kasarnya teman-teman. Itu ma'alisawi, bahasa kasarnya itu. Nah gitu. Itu kalau misalnya ada yang bertanya gini, kenapa perempuan itu ribet pakai ini, pakai ini, pakai ini, kenapa nggak ditunjukin aja semua? Cantik itu kan harus ditunjukkan. Bilang aja, kalau memang begitu ngapain kau pakai baju? Ya, gitu. Itu. Ya, astagfirullahaladzim. Itu kata kasarnya teman-teman. Anda juga suka kesel juga kalau ada orang yang nanya kayak gitu. Nah, jadi Islam bukan hanya untuk mendisiplinkan kehidupan kita, akan tetapi Islam itu merubah adat yang buruk dan tidak merubah adat yang baik. Contohnya bagaimana? Orang dulu ketika makan unta atau makan sapi, itu mereka potong aja kepala sapinya, terus mereka uh, ini ketika nyembeli sapi, ketika motong sapi itu mereka bersihkan sapinya, isi dalamnya dibuang. Ususnya, hatinya, pokoknya isi dalam semua sapi dan unta itu semua dibuang. Dibuang. Terus itu ditanam. Nah, begitu. Jadi daging-dagingnya itu mereka taruh di bukit-bukit untuk dimakan oleh para dewa. Mereka letakkan untuk dimakan oleh para dewa. Oh, darahnya mereka siram-siramkan. Datanglah Islam, teman-teman, memerintahkan, wah jangan dibuang isi dalam perut apa sapi atau unta ini enak nih. Nah, gitu ibaratnya. Jadi pada zaman jahiliyah gitu, dipotong aja sapinya, terus dagingnya nggak kita makan. Dagingnya mereka taruh di bukit-bukit untuk dimakan para dewa. Darahnya dicucurin. Tapi kalau datang Islam datang, dirubah semuanya. Isi dalam perutnya seperti ususnya itu enak dimakan. Dagingnya itu dimasak lezat-lezat dibagikan ke tetangga. Darahnya ditanam. Begitu hebatnya Islam. Nah, kalau misalnya ada adat yang baik, itu tetap dilanjutin sama Islam. Contoh, nikah sesuku begitu, sekufu. Nah, itu diperbolehkan juga, sama aja. Jadi kalau Islam itu katanya merubah adat, tidak. Islam tidak merubah adat secara kafah. Kalau yang baik diterusin, kalau yang tidak baik baru dirubah. Nah, begitu Islam. Islam tidak mengacu kepada Arab, Mekah, Madinah, enggak. Tetapi Islam itu mengatur supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi indahnya hidup di bawah naungan syariat Islam. Tak ada agama seindah ini. Nah, kehidupan kita akhirnya diatur, kita hidup indah di bawah naungan syariat Islam, dan kita aman di agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam menaikkan derajat siapapun. Baik itu orang yang berkecukupan ataupun orang yang berpangkat tinggi. Tapi di Islam disamaratakan. Islam itu mengatur tentang bagaimana hakikat martabat daripada manusia itu sendiri. Nah, begitu. Contoh kecilnya. Ketika sholat, itu nggak dibedakan di antara orang yang berkecukupan dengan orang yang hartanya banyak. Itu nggak dibedakan. Terus sama sekali nggak dibedakan, teman-teman. Nah, jadi ketika sholat misalnya, siapapun yang sholat, mau itu pejabat, mau itu orang biasa, mau itu pelajar, mau itu orang berkecukupan, orang kerja, tukang becak, manusiawi, semuanya, ketika sujud mereka sama-sama menghadap ke sejadah. Nggak ada dibeda-bedakan. Nah, begitu teman-teman. Jadi siapapun yang datang ke masjid, mau itu pejabat, mau bagaimanapun, ketika mereka sholat, mereka sama-sama sujudnya ke bawah. Nggak ada kalau orang kaya sujudnya ke dinding, nggak ada. Nggak ada orang yang pejabat sujudnya, oh Masya Allah, dipakein kasur, nggak ada. Jadi semuanya menyatu, semuanya itu di bawah semua sujudnya. Diperingatkan sama Allah, engkau mau bagaimanapun hartamu banyak, engkau mau bagaimanapun tingginya jabatanmu, nggak ada ceritanya. Kalau misalnya engkau di masjid, engkau sama-sama sujud ke bawah.
Nah begitu. Jadi Islam mengatur tentang martabat manusia, tetapi tidak meninggi satukan dan tidak merendah satukan. Jadi semuanya rata aja. Semuanya rata aja. Namun teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman harus ingat bahwa laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin lebih kuat dari perempuan. Akan tetapi perempuan tidak senang itu. Perempuan itu mulianya luar biasa. Islam mengangkat derajat wanita. Islam memakaikan mahkota di kepala mereka. Akan tetapi engkau jangan mengatakan, wahai wanita, engkau jangan mengatakan engkau mulia jika engkau tidak dapat menjaga mahkotamu dengan baik. Kalau misalnya pakaianmu, alhamdulillah, masya Allah, tertutup cadar, kau pakai cadar, engkau misalnya pakai pakaian yang dalam. Akan tetapi kalau engkau misalnya masih berbicara, masih friendly, masih suka berbicara dengan yang bukan mahram, dengan tanpa ada uzur, maka mahkotamu di mana? Islam memang mengangkat mahkota perempuan, memang mengangkat derajat perempuan. Akan tetapi mahkota itu dijaga. Mahkota bisa saja lepas dari kepala kita. Sama seperti peci ini. Peci ini bisa jadi lepas. Peci ini lepas. Mudah lepasnya. Sama seperti mahkota. Mahkota bisa lepas. Mahkota tidak selama-lamanya ada pada kepala. Kita yang jaga. Anak bisa jaga peci anak tetap di kepala kalau anak jaga begini. Tapi kalau misalnya enggak, lepas. Jika anak turunkan, peci ini lepas. Tapi anak jaga peci ini. Jangan sampai peci ini kotor, dan jangan sampai peci ini kotor. Dipakaikan lagi, terpasang kembali. Nah, gitu ibaratnya teman-teman. Jadi, bagaimana indahnya Islam menjaga derajat manusia. Laki-laki, kau memang pemimpin, kau kuat. Tapi kau jangan semena-mena sama perempuan. Jangan suka menebar janji. Jangan suka ngomong ini dan itu tapi tak bisa engkau tepati. Apalagi dengan perempuan. Dan perempuan tidak sehina itu. Perempuan itu luar biasa mahkotanya, Masya Allah, luar biasa. Mulianya, Masya Allah. Sampai-sampai diibaratkan an-nisa'u kadhihab. Perempuan itu bagaikan emas. Laki-laki itu ibaratkan petinya. Jadi emas disimpan dalam peti. Mau peti itu dihancurkan pakai palu atau dibanting segala macam, mau tetek bengek, mau hancur pun, emas di dalamnya, fungsi peti itu untuk melindungi emas di dalam peti tadi. Begitu seharusnya teman-teman. Nah, jadi perempuan sebagai wanita tetap jaga mahkotanya. Mahkota bisa saja lepas. Jangan engkau berkata, turun harga diriku, turun kemuliaanku, tapi engkau tak bisa menjaga kemuliaanmu sendiri. Dan begitu juga laki-laki. Engkau memang kuat, Masya Allah. Engkau pemimpin. Tapi setiap apa yang engkau ucapkan, setiap apa yang engkau pimpin, kullu mas'ulun an ra'iyati, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Islam dalam meletakkan derajat martabat manusia. Tidak meninggikan satu pihak dan tidak merendahkan satu pihak, tapi kita sama semuanya. Bukan berarti laki-laki dan perempuan itu sama gitu, perempuan boleh ngomong dengan laki-laki, laki boleh ngomong dengan perempuan dengan tidak ada uzur. Enggak, kita punya batasan. Kita punya batasan. Masalah contohnya masalah cinta. Masalah cinta. Apakah cinta itu najis? Enggak. Apakah cinta itu kotor? Tidak. Tapi betapa banyak orang yang trauma dengan kata-kata cinta. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Cinta itu bersemayam dalam hati, tetapi terkadang lupa menggunakan akal logikanya. Banyak yang seperti itu. Ada yang mengadu, Ustaz, saya trauma sekali dengan si dia. Oh, Masya Allah, status IG-nya galau semua. Ada lagi di TikTok itu, centang biru gara-gara posting galau-galau semua. Langsung centang biru. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta itu tidak kotor dan cinta tidak menurunkan derajat manusia. Nah, akan tetapi dalam Islam, di dalam Islam teman-teman, kalau misalnya engkau meletakkan rasa kagum sama seseorang atau rasa suka sama seseorang, engkau disunahkan untuk berdoa. Disunahkan untuk berdoa. Kagum
Suka itu wajar, tabiat manusia. Masya Allah dia pintar ya, Masya Allah dia ganteng ya, Masya Allah dia putih, Masya Allah dia paham agama, Masya Allah ketika laki-laki melihat perempuan, Masya Allah dia solehannya luar biasa. Ketika melihat kita dia nundukkan pandangannya, tidak terlalu berbicara dengan yang bukan mahram. Masya Allah, kagum itu biasa teman-teman. Tapi ketika rasa suka telah menghantui hatimu, apa yang kau lakukan? Maka kita disunahkan untuk berdoa, ya Allah, jangan sampai rasa suka ini mengganggu cintaku kepada Engkau, ya Allah. Dan jangan sampai rasa suka ini mengganggu aktivitasku. Begitu teman-teman, seharusnya begitu. Nah, tapi kalau cinta, maaf ya Kak, kalau misalnya suka, kalau misalnya rasa suka itu ditekan terus, atau misalnya didukung terus, maka dia akan berubah menjadi cinta. Maka disitulah mulai adanya harapan. Berharap kepada yang bukan mahram, berharap kepada si Anu. Akhirnya tiba-tiba ketika doa, nyebutin nama si Anu. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia, dia baik, dia begini, dia begitu. Nggak boleh. Jangan seperti itu. Kata Syekh Ana, Fadilatul Syekh, Dr. Syekh Hisham Kamil, beliau mengatakan seperti ini. Haram alaik. Haram bagi kalian semua mendoakan orang lain atau menyebutkan nama orang lain di dalam doanya. Kenapa demikian? Apakah engkau beribadah kepada Allah hanya untuk nyebutin nama dia aja? Itu dicatat tuh. Apakah engkau beribadah kepada Allah hanya untuk nyebutin nama dia aja? Nah, itu kata beliau. Haram alaik. Dosa kalian semua, kata Syekh Syam Kamil. Itu katanya. Pada hakikatnya kita beribadah itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta tidak sekotor itu, cinta tidak sehina itu. Tapi apakah engkau menggunakan rasamu dengan akalmu? Rasa cinta itu tidak kotor. Manakah cinta yang lebih bagus ketika nantinya sudah halal? Masya Allah, ketika nanti udah halal, baru di situ cinta yang sempurna, cinta yang indah, cinta yang bernilai ibadah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitulah ibaratnya teman-teman. Jadi kesimpulannya kita dapat dalam kajian malam ini adalah banyak sekali teman-teman. Cuman indahnya hidup dalam naungan syariat Islam untuk mendisiplinkan kita, mengubah aturan yang buruk dan membiarkan aturan yang baik, dan juga Islam mengatur bagaimana derajat manusia dalam hidup. Jadi semuanya ada aturan. Disiplin itu mahal. Jadi Islam tidak mengekang bagaimana kehidupan kita. Akan tetapi Islam bertujuan supaya kita hidup dengan baik. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya mengikuti hawa nafsu, tapi kita hidup dalam aturannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Itu datangnya dari diri Anda sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika Anda ingin bertanya, setelah ini Anda kembalikan acara ini ke moderator. Ahlan, tafadhali moderator. Ya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas ilmu yang telah disampaikan, Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan teman-teman sekalian dan menjadi amal jariah bagi antum. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Perwakilan on mic 2 orang. Pertanyaan kami batasi hanya 5 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Izinkan saya membaca pertanyaan di kolom komentar terlebih dahulu, Ustaz. Baik, pertanyaan dari Ukti Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ya caranya menasehati teman yang kadang buka tutup kerudung
karena dulu itu dia pernah bercerita sama saya. Katanya almarhum ayahnya bilang, "Nak, pakai terus ya kerudungnya. Kalau enggak dipakai nanti ayah disiksa di kubur." Jadi setelah itu Ana merasa kalau Analah yang harus mengingatkan apabila ia mengingkari pesan almarhum ayahnya. Kadang Ana merasa gagal karena tidak bisa mengajaknya ke jalan yang benar. Terus orang tuanya juga baik kepada Ustadz. Saya persilahkan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Memang kita punya mas'uliyah atau tanggung jawab untuk mengingatkan orang yang dekat-dekat, termasuk teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah siapapun untuk masuk atau untuk menuju ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik dulu. Cuman bagaimana caranya? Yang harus digarisbawahi, bagaimana cara mendakwahi orang itu ada tempatnya. Jadi mendakwahi orang itu ada tempatnya, teman-teman. Likulli maqali maqam wa likulli maqali maqam. Seluruh perkataan itu ada tempatnya, ada makomnya tersendiri. Nah, contoh begini, contoh besarnya begini. Teman pacaran misal. Ada teman pacaran udah berbuih mulut kita ngomongin jangan pacaran, tapi dia masih pacaran. Dia masih pacaran juga. Nah, tapi kita gini, contohnya begini, engkau pergi ke taman, terus ngelihat ada orang pacaran di taman, pegang-pegangan tangan, na'udzubillah, sampai cium-ciuman. Apa yang kau lakukan pada saat itu? Apakah kita langsung marahin dia, "Oh, kamu nggak boleh pacaran, jahanam bagi kamu, oh, berdosa kamu nih, masuk neraka." Apakah langsung begitu? Enggak. Dakwah nggak kayak gitu. Dakwah tidak ceplas-ceplos seperti itu, tapi ada tempatnya. Apakah ketika kita langsung nampak perkara pacaran orang di taman itu kita langsung tegur? Enggak. Bukannya masuk hikmah dalam hatinya, tapi kita dilempar batu sama dia. Nah, jadi gimana bagusnya? Nah, ketika ini si kawan, kita ingetin terus, tentu jangan lupa, tapi nanti ketika dia sedih, baru di situ masuk dakwahnya. Contoh, pacarnya yang jumpa di taman itu ternyata putus, nangis-nangis, kawan tadi ceritanya ke anti, ceritanya ke teman-teman semua, ke antum misalnya, ceritanya ke kalian. Nah, jadi pas dia cerita itu, ternyata dia bukan laki-laki yang baik, ternyata dia selingkuh begini. Tuh kan aku kan bilang. Nah gitu, aku kan udah bilang, pacaran itu nggak ada yang baik, menyakiti hati, menzolimi diri sendiri. Nah begitu, bukannya halal malah bisa jadi putus gitu. Nah jadi ada tempatnya ketika berdakwah, teman-teman. Ada tempatnya berdakwah. Nah, mungkin itu dari ana, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan optimisme. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akhi Abi Putra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita tidak mampu untuk menjalankan syariat Islam? Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana jika kita tidak mampu menjalankan syariat Islam? Bagaimana? Syariat Islam itu untuk mengatur kehidupan kita, dan tentunya itu mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Nah, jadi syariat Islam itu memang tujuannya untuk mengatur kehidupan kita. Jadi supaya kehidupan kita lebih rancu ke depan gitu. Contoh, dalam Islam itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu udah jelas dan haram juga udah jelas. Contoh, minum minuman keras haram, tapi yang halal banyak. Ada jus apel, ada jus lemon, ada jus timun, ada rujak, banyak yang halal. Terus misalnya mencuri yang haram, haram misalnya mencuri. Masih banyak pekerjaan yang halal lainnya, mungkin bisa jadi pedagang misalnya, atau bisa jadi pengusaha, banyak yang halal. Dan jadi dari mana kita bisa berpikir bahwa saya tidak mampu menjalankan syariat Islam? Enggak. Tapi
Jika pertanyaannya berbeda, mungkin bisa jadi. Contoh, Ustadz, bagaimana caranya supaya iman saya bisa naik, ya Ustadz? Supaya iman saya naik, saya bisa rajin untuk melakukan syariat Islam. Terkadang-kadang iman saya turun. Mungkin bisa jadi pertanyaannya seperti itu. Kalau gitu pertanyaannya, iman itu naiknya karena ketaatan, iman itu turun karena kemaksiatan. Nah gitu. Jadi kalau supaya rajin menjalankan syariat Islam, yang engkau harus berada dalam ketaatan terus. Dan segala ibadah itu haruslah dipaksa. Dipaksa. Nah begitu. Jadi tidak ada kata, saya tak mampu menjalankan syariat Islam. Dari mana? Jadi kehidupan engkau bagaimana kalau engkau tidak berada dalam syariat Islam? Tapi banyak kok orang yang tak Islam tapi damai-damai hidupnya. Naam. Tetapi mereka itu seperti haba'an manthura. Ketika mereka berbuat baik seperti debu yang berterbangan. Nggak ada manfaatnya, nggak ada ujrohnya gitu. Mereka tak diberikan pahala, malah dosa aja yang dawam gitu. Nah begitu. Jadi tidak ada kata saya tidak mampu untuk menjalankan syariat Islam. Tapi mungkin pertanyaannya bagaimana saya tetap istiqomah dalam syariat Islam. Tentunya yang pertama dengan menaikkan keimanan. Mungkin itu dari ana, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya akhi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti D23 Puitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika orang lain zolim kepada saya dan saya mendoakannya untuk diringankan, karena zolim itu hutang, jika tidak dihukum di dunia maka dihukum di akhirat. Maka saya mendoakan untuk diringankan dan minta hukum di dunia bukan di akhirat. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Kepada Ustaz saya persilahkan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada hakikatnya, kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan orang yang buruk-buruk. Doain orang yang buruk-buruk tidak diperbolehkan. Akan tetapi begini teman-teman. Makanya kata Nabi, ittaqi da'watal madlum. Takutilah kamu doa orang yang teraniaya. Fa inna laysa bainaha bainallahi hijabun. Di antaranya dan di antara Allah tuh nggak ada penghalang. Jadi kalau misalnya orang yang dizolimi ini dia berdoa, maka langsung nyampe ke Allah. Begitu. Nasihat untuk orang yang suka menzolimi orang, ingatlah, karena orang yang dizolimi itu doanya nyampe. Kalau kemungkinan dia mendoakan engkau buruk, diijabah oleh Allah. Walaupun pada hakikatnya tidak boleh mendoakan orang buruk, tapi jangan sampai atas doanya engkau jadi sial. Atau atas doanya engkau tertimpa musibah. Maka jangan pernah untuk menzolimi orang. Dan untuk orang yang dizolimi, engkau harus ingat bahwa pepatah juga mengatakan, mulutmu harimaumu. Engkau tidak boleh mendoakan orang yang baik. Kita bisa menteladani Rasulullah SAW. Berjuang mati-matian Rasulullah untuk berdakwah di Taif. Beliau datang untuk berdakwah, tapi bukannya disambut beliau, tapi beliau mendapatkan perlakuan yang kasar. Beliau dilempar sampai berdarah pelipisnya, patah giginya, berdarah badannya, sampai seperti itu. Tapi apakah beliau mendoakan orang itu, ya Allah timpakanlah Jabal Uhud itu ke mereka bermati semua? Apakah gitu? Enggak. Tapi Rasulullah tersenyum, Rasulullah mendoakan yang baik. Malahan malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, engkau doa aja sekali saja rata mereka dengan tanah. Tolong doakan sekali aja. Doakan untuk mereka ya Rasulullah. Aku geram dengan mereka, kata malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Aku simpan doaku nanti untuk umatku di padang mahsyar. Ibaratnya ketika kita dilemparin pot sama orang, pot kaca, pecah, kepala kita berdarah, kita lemparkan bunga sama dia. Begitulah teladan Rasulullah SAW. Walaupun dihina, walaupun dizolimi, akan tetapi Rasulullah tetap berbuat baik. Begitu juga dengan kita. Kita harus menteladani beliau. Apa buah daripada bersabar seperti itu? Ternyata ketika Rasulullah SAW bersabar atas penduduk Taif, tapi lama-kelamaan ketika ada perang, penduduk Taif lah orang yang pertama mengirimkan tentaranya di medan perang. Ternyata begitu. Pertamanya dakwahnya ditolak. Akan tetapi sampai sekarang Madinah menjadi kota Islam. Menjadi negara Islam malah teman-teman.
Dan ketika perang, mereka lah orang yang pertama mengirimkan tentara mereka di barisan bersama Rasulullah SAW. Nah, begitu. Ada dua tadi nasihat. Yang pertama, ingatlah wahai orang yang suka menzolimi orang lain. Engkau mungkin mencuri, engkau mungkin menyakiti hatinya. Ingatlah bahwa perkataan mereka yang dizolimi itu tak ada penghalangnya. Jika mereka berdoa, pasti akan langsung sampai. Dan ingat juga bagi orang dizolimi, bahwa memang mulutmu harimaumu. Akan tetapi, teladanilah Rasulullah SAW dalam bertindak. Mungkin itu dari Ana, jangan pernah mendoakan orang yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ukti yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari ukti Arisis Wahyuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar kita sebagai wanita bisa menjaga diri dengan aturan syariat Islam dan tidak terjerumus kepada kemaksiatan? Pada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Engkau harus pahami bahwa wanita itu mulia. Itu seperti yang disampaikan tadi. Dan wanita itu mempunyai mahkota yang luar biasa. Tetapi engkau harus ingat bahwa mahkota bisa saja lepas. Seperti tadi anak contohkan peci anak ini bisa lepas. Ini peci ini ibaratkan mahkota, dia bisa lepas kapan aja. Kalau engkau lepaskan sengaja bisa. Kalau dihembus angin pun juga bisa, dia juga bisa lepas. Lepas. Tugas kita menjaga mahkota itu seperti apa? Mau engkau pasang kembali begini, bisa. Terpasang sendiri, nggak mungkin. Nah, jadi jangan pernah engkau mengatakan, saya punya mahkota, saya mulia di hadapan Islam, tapi engkau tak bisa menjaga mahkotamu dengan baik. Maka seorang wanita harus paham bagaimana mulianya mereka. Nah, begitu. Jika mereka memandang mereka mulia, maka mereka akan menutup seluruh. Mereka tutup seluruhnya, pakai pakaian yang panjang, pakai, nanti imannya naik, dia mulai pakai cadar, nanti imannya naik lagi, mungkin dia pakai niqab. Kalau niqab itu kan cuma mata kelihatan, mungkin naik imannya lagi, dia mungkin bisa jadi pakai burqa. Burqa itu seluruhnya ketutupan. Nah, begitu. Jadi, menjaga diri dari apa supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan, engkau harus paham bagaimana kemuliaan wanita itu. Mahkota, ingat, mahkota bisa saja lepas. Maka kewajiban bagi kalian seorang wanita, siapapun engkau, untuk menjaga mahkotamu sendiri. Mungkin itu dari Ana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ukti Arisis Wahyuli. Baik, kita pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan seorang perempuan sudah bercadar tapi dia berpacaran dan suka posting foto-fotonya di sosmed menggunakan cadarnya? Kepada Ustaz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kalaulah dia bercadar, dia posting, itu untuk, misalnya dia mungkin jualan baju. Jadi tentunya dia mengumbar dirinya, bukan mengumbar, tapi mungkin dia memasukkan fotonya di sosial media, tapi dengan niat mereka jualan. Pertama, dia jualan. Yang kedua, dia memasukkan fotonya ke sosial media, ke Instagram atau ke Facebook, tapi dengan bukan gaya yang berlebihan. Dan itu pun tidak tiap hari, cuma sesekali. Jadi niatnya untuk menunjukkan, wahai para kaum wanita, walaupun engkau tertutup, tapi engkau tetap dilihat cantik. Engkau menjaga wanita, engkau menjaga mahkotamu dengan baik. Begitu. Jadi wanita punya tipe cantiknya sendiri, bukan hanya kebuka aja, tapi yang tertutup pun juga dipandang cantik. Maka engkau akan lebih berwibawa dengan itu. Kalau niat dia posting, untuk itu diperbolehkan. Dan itu tidak tiap hari. Dan itu dia bergaya sewajarnya saja. Kalau jualan baju, dia pasti tentunya dia
tentunya dia memperlihatkan semua pakaiannya, begitu. Tapi ini yang paling penting. Haramun alaik. Bagi siapa saja perempuan yang tiap hari menampakkan wajahnya dan sengaja melentik-lentikkan matanya, sengaja memperlihatkan wajahnya di depan sosial media supaya dipuji cantik, hati-hati kau nanti kena ain. Hati-hati nanti teman-teman kena ain namanya. Jika nanti nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kau akan mengadu? Tapi bagaimana supaya tahu Ustaz hatimu bagaimana ketika memposting itu? Hatimu bagaimana waktu itu? Oh, dia memposting itu ternyata supaya ingin dipuji cantik, hati-hati. Haram. Engkau akan berdosa. Kenapa demikian? Engkau memposting itu di sosial media supaya dipuji cantik. Tidak ada uzur syar'i. Tidak ada alasan yang membuat engkau bertahan gitu. Tapi kecuali kalau engkau dua tadi. Yang pertama, engkau tidak posting sering-sering dan engkau bergaya sewajarnya untuk membuktikan bahwa engkau tetap cantik walaupun pakai cadar. Terus yang kedua, engkau dalam keadaan berjualan. Tidak dari keadaan dua itu, maka dosa atas engkau ketika menampakkan kecantikan engkau walaupun pakai cadar. Sengaja mentik-mentikkan mata untuk dipuji oleh kaum ikhwan atas cantiknya diri. Hati-hati. Azab Allah itu nyata dan lebih pedih. Jangan sampai engkau kena ain. Allah tarik nanti nikmat yang ada pada dirimu. Allah tarik kecantikanmu. Ingatlah kecantikan itu tidak bertahan lama. Biarlah mulut anak pedas, tapi ini juga tamparan bagi teman-teman sekalian akhwat yang posting sana sini, wajahnya begini, wajahnya begitu. Tapi hati-hati. Iqab Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, jangan sampai Allah menarik semua apa yang ada pada dirimu karena postinganmu itu. Mungkin itu dari Ana. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan teman yang bertanya. Afwan Ustaz, ini masih ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi. Apakah diteruskan Ustaz atau cukup? Ana serahkan kepada majelis insyaallah. Baik, khair Ustaz, saya bacakan kembali. Pertanyaan dari Ukhti Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa kembali istiqomah di jalan Allah? Karena nggak tahu mengapa semenjak saya sudah mulai beranjak dewasa, saya itu susah banget untuk istiqomah. Jadi saya mohon motivasinya dari Ustadz. Kepada Ustadz saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Jadi berbagai macam motivasi yang datang pada dirimu, tapi engkau tidak ada aksi. Kaif? Bahasa Mesirnya le ente ta'mal keda. Apa yang engkau berbuat seperti itu? Nah gitu. Jadi kita harus niatkan dari awal. Tapi dalam masalah iman ini memang berat teman-teman. Iman itu tabiatnya yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, yang Anda katakan tadi, bagaimana cara menaikkan iman? Iman itu naik karena ketaatan, iman turunnya karena kemaksiatan. Jadi ibadah itu harus dipaksa. Kalau mulai malas menghantui diri teman-teman sekalian, maka engkau harus paksa ibadah itu. Wah, susah rasanya Ustaz untuk di awal waktu. Engkau paksakan supaya sholat benar di awal waktu. Susah rasanya Ustaz untuk mengistiqomahkan ngaji 1 lembar 1 hari. Engkau harus paksakan itu untuk mengaji terus. Susah memang, naam susah. Setan pasti menggoda. Kanan, kiri, depan, belakang, barat daya, barat laut, timur daya, timur laut. Semuanya datang setan gitu. Tapi apakah engkau akan tunduk dengan perintah setan atau tidak? Nah, begitu. Jadi, untuk meningkatkan istiqomah, engkau harus tajdidun niat. Rubah niat terlebih dahulu. Karena niat itu berhubungan dengan iman. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Ketaatan walaupun sulit, walaupun malas, engkau harus paksa supaya iman itu akan terus jalan. Allah bisa karena biasa.
Lama-lama engkau paksa, nantinya terbiasa, dan akhirnya engkau menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai melepaskan kewajiban. Mungkin itu dari ana, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ukti Nurul Hidayah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya ya, dari Ukti Winarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak merasa terbebani dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi ibadah? Mohon nasihatnya Ustadz. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana caranya supaya kita tidak terbebani dalam menjalankan syariat Islam? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya malas akan selalu menyertai kita. Sama seperti belajar. Belajar aja kita bisa malas, apalagi ibadah. Karena tentunya teman-teman, setan tidak menyukai sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Setan pasti ngajak manusia itu untuk masuk dalam neraka. Karena pada hakikatnya setan udah masuk neraka. Dia ingin teman bersama masuk neraka bareng gitu. Nah gitu. Jadi caranya bagaimana? Walaupun malas menghatui, itu pertama tadi engkau harus paksa ibadah engkau. Paksa dulu. Memang berat, memang naam. Untuk mendawamkan semua itu memang berat. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, jadi engkau merasakan bahwa aku butuh ini, aku butuh itu. Sama seperti ada seorang teman, dia Nena tidak sebutkan nama, cuma Ana sampaikan aja ke teman-teman. Banat Akhwat. Dia sempat jadi trending juga di Mesir. Jadi dia dari kehidupan yang sederhana banget, Masya Allah. Dia tinggal di satu kampung jauh dari kota. Sederhana hidupnya. Alhamdulillah, biidznillah, sampai dia ke Mesir. Dia tinggal di pelosok jauh dari kota. Hidupnya kecukupan. Maaf saya, berkecukupan aja. Anda terang-terangan aja. Dia berkecukupan. Ibunya seorang petani. Ayahnya seorang pedagang. Tapi anak tadi bisa sampai ke Mesir. Gimana ceritanya? Ternyata pas ditanya, aku sulit rasanya kalau mau ke Mesir. Aku cita-citaku mau ke Mesir itu dari dulu lagi. Akan tetapi kulihat orang tuaku susah dalam bekerja. Susah rezekinya. Jadi semenjak itu aku mendawamkan sholat duha. Jadi setelah dia berkeinginan untuk itu, dia sholat duha terus. Sholat duha. Pertamanya malas. Malas tuh pasti menghantui. Tetapi dia sholat duha terus. Minta sama Allah diperlancar rezeki. Alhamdulillah, bi'idznillah. Alhamdulillah. Abangnya ternyata diterima menjadi pengusaha. Jadi apa itu, anak kurang tahu juga, cuman pengusaha gitu abangnya begitu. Jadi dari abangnya tadi akhirnya cukuplah ekonomi keluarganya, dan alhamdulillah anak orang yang berkecukupan jauh dari kota, kampung banget, bisa sampai ke Mesir. Padahal itu mustahil. Ke Mesir itu bisa bayar sampai 18 juta itu ongkos pesawat aja. Itu ongkos pesawat 18 juta. Tapi bisa teman tadi sampai ke Mesir dengan sholat tahajud tadi. Nah, begitu teman-teman. Jadi pertamanya sulit, tapi ketika engkau jadikan itu sebagai kebutuhan, maka ketika tinggal sekali aja engkau merasakan berat dalam hati. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan jadi pengajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Baik teman-teman, sesi tanya jawab kita sudah selesai. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman apabila pertanyaannya belum terjawab. Mungkin bisa ditanyakan kembali ketika kita sharing bareng Ustadz lagi. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement or motivation. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memberikan nasihat atau motivasi kepada kami semua. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang ingin Ana sampaikan untuk teman-teman SHS semua. Yang pertama, siapapun pematerinya hadir dalam majelis itu. Jangan pernah engkau belajar melihat pematerinya terlebih dahulu. Jangan pernah. Ana mengilakan Ana.
Jangan lihat anaknya. Tapi jangan sampai teman-teman punya niat, wah ini Masya Allah Ustaznya ganteng. Wah ini Masya Allah Ustaznya terkenal nih, putih, Masya Allah luar biasa. Jangan pernah melihat itu ketika hadir dalam kajian. Siapapun yang hadir, siapapun yang ngisi dalam majelis ikut, engkau ambil berkahnya. Karena berkah itu sulit didapatkan teman-teman. Contoh kecil. Engkau makan satu piring, engkau jarang menghabiskan nasi. Tapi ternyata engkau tidak tahu bahwa beras mana yang diberkahi oleh Allah. Beras mana yang bikin engkau lulus ujian. Beras mana yang, nasi yang mana yang bikin engkau Masya Allah menjadi orang sukses. Kita nggak tahu. Dalam sekian ribu nasi dalam piring. Terkadang kita nggak habis nasi kita. Ternyata keberkahan terbuang. Begitu juga, keberkahan itu tidak mudah didapatkan teman-teman. Jadi siapapun pematerinya, siapapun yang mengajarkan di grup SHS, datang, hadiri, ambil berkahnya dan ambil ilmunya. Bisa jadi mereka yang followersnya cuma 1 atau cuma 100, 200, ilmunya lebih tinggi daripada kita semua. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mereka yang 300 followersnya lebih tinggi ilmunya daripada kami yang ada di Mesir. Bisa jadi seperti itu. Jadi siapapun yang datang, jangan pernah lihat muka pematerinya. Oh, ini pematerinya, ini lihatnya aja nih mukanya dah hitam. Jangan pernah lihat, oh nih pematerinya gemuk banget, enggak sur nengoknya. Jangan gitu. Engkau sekarang hadir di majlis untuk apa? Ngambil ilmunya atau lihat pematerinya? Nah begitu. Siapapun yang datang, ambil ilmunya, dapetin keberkahannya. Hadir dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Begitu adab kita dalam menuntut ilmu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lihat pemateri, tapi lihat apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Mana tahu yang engkau sepelekan itu bisa jadi itu yang dapat merubah pandangan hidupmu kemudian. Yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman sekarang niatnya thalabul ilmi, menuntut ilmu, jika teman-teman sekarang niatnya menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu itu. Nah, cuman bertahap. Jangan sampai teman-teman menyepelekan suatu ilmu. Jangan teman-teman berpikir bahwa, oh aku kan sudah kuliah, ngapain aku belajar ini lagi? Jangan. Engkau thalabul ilm, menuntut ilmu. Jangan pernah merasa sombong. Oh aku kayaknya udah tahu deh tema yang ini. Oh aku udah tahu deh kayaknya ini berkenaan dengan ini. Kayaknya aku tahu deh endingnya apa. Jangan sampai seperti itu. Thalabul ilmi, seorang penuntut ilmu tidak boleh takabur, sombong. Jangan sampai engkau sombong. Bagaimanapun indahnya ilmu engkau, tapi engkau tidak mampu menghargai ilmu itu, maka engkau tidak disebut orang berilmu. Jadi jagalah adab sebagai thalabul ilm. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah. Ana berdoa untuk semua teman-teman majelis KHS, mudah-mudahan istiqamah dalam belajar dan menjadi hamba Allah yang terbaik dalam segi ilmu, pendidikan dan juga akhlak. Mungkin itu dari ana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas motivasinya Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan kami semua dan menjadi bahan muhasabah untuk kita bersama. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Ustadz. Saya persilahkan untuk memimpin doa pada kajian malam hari ini. Oke, baik teman-teman, mari kita istighfar 3 kali dan juga berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita ambil pada malam kali ini bisa menjadi wasilah untuk merubah pandangan kita bersama, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka bima 'allamtana fardudhu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mutayyibatan wasi'an fid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi kiramil Fatihah. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi 'azimatil Fatihah istajib du'aana ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. So teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir, anak al-fakir ila rahmatir rabbi mulai al-tanduni meminta maaf jika ada kesalahan. Tentunya sebagai manusia biasa, bukan manusia yang sempurna apalagi syamil kamil wal fadil, tentunya minta maaf jika ada kesalahan mungkin dari perkataan ataupun perbuatan. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan yang belum ditanyakan, tidak sempat untuk Ana jawab pada kesempatan kali ini, DM saja Instagram Ana di Mulla El Tanduni Official, Mulla El Tanduni Official. Insyaallah taala bismillah Ana akan jawab dengan cepat insyaallah. Dan jika teman-teman sedang mendokumentasikan kajian kali ini dan ingin memasukkannya ke dalam story Instagram, bisa di tag Instagram Ana di Mulla El Tanduni Official. Insyaallah taala bismillah nanti Ana akan repost insyaallah. Khudil hikmata walau min fahmil bahaim. Ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.